Pernahkah kalian mencoba memecahkan teka-teki dengan beberapa hal yang tidak diketahui? Dalam matematika, kita sering menjumpai situasi di mana kita perlu mencari nilai dari dua atau lebih kuantitas yang tidak diketahui. Disinilah sistem persamaan linear sangat berguna. Bayangkan seorang petani mencoba menentukan campuran pupuk yang optimal untuk memaksimalkan hasil panen. Atau seorang insinyur yang menghitung kapasitas beban jembatan. Dengan merepresentasikan hubungan ini sebagai sistem persamaan linear, kita bisa mendapatkan wawasan yang berharga dan membuat prediksi yang tepat. Dalam penjelajahan ini, kita akan mempelajari lebih dalam tentang dunia sistem persamaan linear dengan dua variabel, dan belajar cara menyelesaikannya menggunakan pendekatan sistematis. Sebelum kita masuk ke sistem persamaan, mari kita pahami dulu dengan jelas apa itu persamaan linear. Secara sederhana, persamaan linear mewakili garis lurus ketika digambarkan pada grafik. Misalnya, persamaan Y sama dengan 2X ditambah 3 merupakan persamaan linear dengan dua variabel, X dan Y. Koefisien X, yaitu 2 dalam hal ini, menentukan kemiringan garis, menunjukkan seberapa curam garis tersebut. Persamaan linear adalah blok bangunan dasar dalam matematika dan memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang. Mari kita lihat contoh konkret untuk menggambarkan penggunaan sistem persamaan linear dalam situasi dunia nyata. Bayangkan seorang petani yang ingin mengoptimalkan pertumbuhan dua jenis tanaman jagung dan kedelai. Jagung membutuhkan 100 pon nitrogen dan 50 pon fosfor per hektar, sedangkan kedelai membutuhkan 80 pon nitrogen dan 60 pon fosfor per hektar. Petani tersebut memiliki 1000 pon nitrogen dan 600 pon fosfor yang tersedia. Berapa hektar setiap tanaman yang harus ditanam petani untuk memanfaatkan semua pupuk yang tersedia secara efisien? Masalah ini dapat dimodelkan secara elegan menggunakan sistem persamaan linear. Mari kita nyatakan jumlah hektar jagung sebagai X dan jumlah hektar kedelai sebagai Y. Kita kemudian dapat membuat dua persamaan berdasarkan kebutuhan nitrogen dan fosfor vesor. Persamaan 1, nitrogen 100X ditambah 80Y sama dengan 1000. Persamaan 2, fosfor 50X ditambah 60Y sama dengan 600. Pada bagian sebelumnya, kita telah melihat bagaimana masalah dunia nyata yang melibatkan kebutuhan pupuk untuk tanaman yang berbeda dapat diterjemahkan ke dalam sistem persamaan linear. Proses merumuskan persamaan dari data dunia nyata adalah langkah penting dalam menerapkan pemodelan matematika untuk memecahkan masalah praktis. Dengan menyatakan hubungan ini sebagai persamaan, kita membuat model matematika yang mewakili masalah yang dihadapi. Model ini memungkinkan kita untuk menggunakan teknik aljabar untuk menyelesaikan variabel yang tidak diketahui dan mendapatkan wawasan tentang solusi masalah. Bagian 5, menyelesaikan sistem metode eliminasi. Setelah kita merumuskan sistem persamaan kita, mari kita pelajari cara menyelesaikannya menggunakan pendekatan sistematis yang dikenal sebagai metode eliminasi. Metode ini bertujuan untuk menghilangkan satu variabel pada satu waktu dengan melakukan operasi aljabar pada persamaan. Melihat kembali persamaan kita, persamaan 100X ditambah 80Y sama dengan 1000. Persamaan 250X ditambah 60Y sama dengan 600. Kita dapat menghilangkan X dengan mengalihkan persamaan 2 dengan negatif 2 dan menambahkannya ke persamaan 1. Operasi ini memberi kita persamaan baru yang hanya berisi Y. Menambahkan keduanya, kita mendapatkan negatif 40Y sama dengan negatif 200. Menyelesaikan untuk Y, kita menemukan Y sama dengan 5. Kita kemudian dapat mengganti nilai Y ini kembali ke persamaan 1 atau persamaan 2 untuk menyelesaikan X. Oleh karena itu, solusi untuk sistem persamaan kita adalah X sama dengan 6 dan Y sama dengan 5. Bagian 6, menafsirkan solusi, kembali ke pertanian. Setelah menyelesaikan untuk X dan Y, penting untuk menghubungkan kembali temuan kita dengan masalah awal. Solusi kita, X sama dengan 6 dan Y sama dengan 5, menunjukkan bahwa petani harus menanam 6 hektar jagung dan 5 hektar kedelai. Alokasi luas lahan ini memastikan bahwa semua nitrogen dan fosfor yang tersedia digunakan sepenuhnya. Dengan menerapkan metode eliminasi, kita berhasil menentukan strategi penanaman yang optimal untuk petani.
Kita memulai perjalanan ke dunia sistem persamaan linear dengan dua variabel. Kita menjelajahi aplikasi praktisnya, menggunakan contoh pertanian untuk menggambarkan relevansinya dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya. Melalui metode eliminasi, kita menemukan pendekatan sistematis untuk menyelesaikan sistem ini. Saat kita mengakhiri penjelajahan kita, saya mendorong Anda untuk merangkul kekuatan alat matematika seperti sistem persamaan linear. Alat ini memberdayakan kita untuk mengungkap kompleksitas, membuat keputusan berdasarkan informasi, dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita.